warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas support dan kunjungannya. Sehat selalu, dilancarkan rezeki buat pemirsa, teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga bermanfaat tutorial di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Oke teman-teman, untuk yang pertama di sini ada komponen elektronik yang sudah tidak asing lagi atau familiar sekali, yaitu di sini sebuah komponen yang warna hitam. Oke, dan di sini untuk kode pada komponen ini yaitu 1N 5402. Mungkin nomornya sudah terhapus atau kurang jelas. Ini adalah sebuah diode di mana fungsinya sangat mudah dikenali, yaitu sebagai penyearah arus di dunia elektronik, mengalirkan arus ke satu arah dari warna hitam ke warna putih, dan tidak bisa difungsikan atau tidak bisa bekerja pada saat di posisi seperti ini. Di putih ini atau di sebelah kiri sini, jika dialiri arus positif maka tidak akan mengalir dari bagian kiri ke kanan. Oke, jadi di sini akan mengalir. Oke, di sini tidak akan terjadi arus mengalir pada bagian positif, bagian kanan ini atau strip putih ini ada posisi plus atau arus DC bagian positif. Ini tidak akan terjadi mengalirnya arus ke bagian yang hitam. Dan jika posisi seperti ini, arus akan mengalir pada bagian positif ke bagian negatif. Oke, pada posisi stripnya ini menghadap ke negatif. Oke teman, dan untuk komponen ini sangat banyak sekali dijumpai di toko elektronik dan tentunya harganya juga sangat terjangkau sekali. Dan saat bekerja atau saat berfungsi dari komponen ini saat digunakan, ini arus maksimalnya adalah 2 ampere. Oke, dan saat digunakan juga akan mengalami kenaikan suhu. Ini adalah hal yang wajar atau normal. Oke, dan untuk beberapa masalah pada komponen atau diode seperti ini biasanya terjadi kebocoran arus pada bagian strip putihnya ini. Jika dialiri sebuah kutub positif, ini akan tertuju ke kutub negatif pada posisi seperti ini. Ini bisa menyebabkan sebuah rangkaian elektronik tidak akan bekerja, oke, atau mengalami 0 volt, atau bahkan sekali alatnya ini mengalami sebuah masalah atau kerusakan. Oke teman, dan di sini saya akan berbagi tips sebuah perbaikan aki, di mana di sini saya ada sebuah regulator atau kiprok motor yang berwarna hijau ini biasanya punyanya Mio karburator Absolute Revo Vario 110, yang karburator atau bit ini sama regulator. Oke, fungsi dan cara kerjanya adalah menyearahkan arus sama seperti diode. Oke, sama seperti diode menyearahkan arus AC dari spool mesin, spool pengisian ke arus DC melalui atau ke positif aki. Dan untuk beberapa perbedaan yang sangat besar sekali dari sebuah sistem kelistrikan di motor antara diode dan regulator. Kenapa ini digunakan regulator seperti ini dan kenapa tidak digunakan diode saja? Karena di sini sama-sama merubah arus AC dari spool pengisian, sebuah motor yang kabel lilitannya agak besar seperti ini, ukuran 0,8 sampai 1 mili untuk spool pengisian. Lilitannya cukup besar sekali dan di sini terbuat dari tembaga asli yang terbukti bisa mengeluarkan arus yang cukup besar sekali. Jadi saat di dalam magnet motor untuk spoolnya ini, oke, di dalam magnet motor ini ada medan magnet, oke, kemudian berputar ke kiri sesuai dengan putaran mesin.
maka akan memotong dari jalur di bagian rumah spoolnya sini. Akan terjadi pemotongan dari kutub utara ke kutub selatan dari sebuah magnet yang akan menyebabkan keluarnya arus atau terjadinya tegangan atau voltase. Jadi saat motor ini kita jalankan, ini untuk output dari sebuah pengisian di kabel warna putih untuk semua motor, biasanya kabel warna putih untuk pengisian. Ini saat stasioner atau putaran rendah mungkin voltasenya sekitaran di 12 volt AC, dan jika dinaikkan putaran gasnya maka akan terjadi kenaikan arus dan tentunya voltasenya juga naik juga atau tinggi nilai voltasenya, mungkin sekitaran 60 bahkan sampai 100 volt. Jadi di sini diperlukan sebuah perubahan dari arus AC dari dinamo atau dari spool pengisian ini menjadi arus DC supaya bisa diterima oleh sebuah aki seperti ini. Aki 12 volt, ini kebanyakan di motor untuk aki 12 volt yang sekarang. Dimana untuk aki 12 volt ini ada beberapa spesifikasi atau batas dari sistem pengisian pada sebuah aki motor supaya tidak terjadi masalah yang lebih besar lagi jika mengalami saat kita gunakan motornya ini, tentunya dengan putaran atau nilai RPM, atau saat kita naikkan gasnya itu kecepatan penuh. Jadi saat digunakan di kecepatan tinggi untuk motor ini akan mengalami kenaikan voltase pada spool pengisian. Jadi di sini dibutuhkan sebuah perubahan arus AC dari spool, kemudian dirubah arus DC supaya bisa disimpan aki bagian plus dan negatifnya, bagian positif dan negatifnya. Jadi di spool ini tidak ada atau belum terjadi perubahan antara kutub positif dan negatifnya, ini tercampur menjadi satu. Naik turun, jadi voltasenya itu atau nilai arusnya itu naik turun. Kalau naik itu positif, kalau turun itu negatif. Jadi dengan bantuan diode mungkin bisa memisah antara bagian positifnya atau menjadi satu arah, bagian negatifnya menjadi satu arah juga. Kita umpamakan positifnya ke kanan dan jalur negatifnya itu ke kiri, jadi terpisah, tidak menjadi satu, supaya bisa disimpan oleh sebuah aki atau untuk aki motor ini 12 volt. Oke teman, dan untuk aki 12 volt ini ada spesifikasi atau batas dari sebuah sistem pengisian untuk aki 12 volt yang sesuai dengan keterangan di sini. Oke, untuk di sini ada batas jika di bawah 12,4 volt ini dilakukan pengisian kembali. Tapi di sini untuk aki kering 12 volt ini banyak saya jumpai untuk sistem pengisian di motor ini cukup mudah sekali. Kita bisa melihat dari sebuah output pengisian atau output dari bagian positif dari sebuah regulator motor yang orsinil, yaitu 14,5 volt. Ini standar pada semua motor, baik motor karburator maupun injeksi, ini adalah 14,5 volt. Jadi di sini sangat penting sekali untuk aki motor supaya tentunya lebih awet dan tahan lama, tidak mengalami kerusakan, bahkan sekali perubahan fisik pada sebuah aki karena melebihi dari 14,5 volt, katakanlah overcharge, ini bisa berakibat akan terjadi hal yang mungkin sangat ekstrim sekali. Oke teman, dan di sini karena regulator beda fungsi dengan diode, untuk cara kerjanya sama tetapi untuk fungsinya berbeda, atau cara kerja dari saat
Untuk cara kerja dari mungkin saat motor ini kita naikkan gasnya, dan tentunya tidak mungkin gas motor itu kita tidak naikkan, jadi pasti kita naikkan untuk putaran mesinnya supaya motornya itu butuh kecepatan dan saat tanjakan mungkin seperti itu. Jadi di sini regulator atau kiprok inilah yang akan bekerja. Berbeda sekali jika sebuah pengisian ini katakanlah bukan sepul tetapi sebuah trafo. Jadi trafo ini stabil, katakanlah outputnya itu 15 volt. Jadi di sini tetap aman menggunakan sebuah diode seperti ini untuk pengisian 12 volt. Ini adalah perbedaan dari sebuah sistem pengisian. Jadi di motor ini diperlukan batas voltase menggunakan regulator, di mana untuk cara kerja atau fungsi dari sebuah regulator. Saat motor ini dihidupkan, spool pengisiannya ini akan naik tegangannya mungkin di sekitaran 60 volt pada bagian input di kanan atas ini. Di kanan atas ini ada input 60 volt dan di outputnya sini 14,5 volt. Jadi di outputnya bagian positif aki ini, jadi untuk outputnya di bagian positif ini harus 14,5 volt. Jadi di sini tadinya inputnya 60 volt dan di sini outputnya menjadi 14,5 volt, kemana sisa voltase pada sebuah sistem spool pengisian ini akan dialirkan. Jadi di sini kiprok inilah yang berfungsi utama, yaitu pada bagian input ini akan mengalir kembali ke bagian kanan kiri atas atau ke ground atau ke bodi motor. Jadi ini dikembalikan lagi ke spoolnya. Jadi saat motor ini kita gunakan untuk spool pengisiannya ini akan mengalami kenaikan suhu untuk kiproknya. Seperti ini untuk cara kerjanya. Oke teman, dan untuk beberapa proses atau pengetesan pada sebuah sistem pengisian, di sini saya ada sebuah alat yang bisa saya gunakan untuk sebuah ilustrasi atau sistem pengisian pada sebuah aki. Pada sebuah aki 12 volt ini. Pada aki 12 volt seperti ini. Oke teman, di sini saya ada sebuah volt digital atau volt adjustable atau volt yang bisa disetel tegangannya maupun ampernya atau nilai ampere meternya seperti ini. Dan di sini saya akan coba untuk sistem pengisian pada sebuah aki. Menggunakan volt seperti ini, voltmeter. Ini saya pasang kabel merah untuk yang positif dan hitam untuk yang negatif seperti ini. Dan di sini saya akan coba lihat output voltasenya. Di sini untuk standarnya adalah 14,2 volt. Bagaimana diode ini bekerja? Bagaimana diode ini bekerja untuk arus DC? Teman, di sini sudah saya siapkan volt digital. Saya arahkan ke 20 volt. 20 volt DC. Ini saya akan coba cek. Ini saya hubungkan yang negatif ke APO-nya sini. APO dari casnya sini ke APO, yang negatif ke hitam. Seperti ini. Seperti ini. Dan untuk positifnya yang oranye ini, kabel yang warna biru ini, saya akan coba apakah bisa mengalirkan tegangan pada sebuah diode pada posisi stripnya ini. Strip putihnya ini menghadap ke positif karena mengalirnya arus dari positif ke negatif atau ke volt digitalnya. Seperti ini posisinya.
berapa nilai perubahan pada sebuah tegangan. Oke, seperti ini. Oke teman, untuk nilai tegangannya tidak ada atau 0. Saya coba balik posisinya seperti ini. Oke, yang strip hitam ini ke positif, strip putih ke sebentar. Oke, seperti ini. Saya pindah posisinya, yang strip putih ini ke AVO. Yang strip hitam ini ke positif dari alat casnya. Berapa nilai tegangannya? Oke, di sini sudah terjadi perubahan atau tegangannya sebesar 13,9 volt. Jadi di sini untuk voltasenya sekitaran 14 volt. Ada penurunan saat melewati sebuah diode seperti ini, 13,97, atau mengalami penurunan sekitaran 0,2 volt. Jadi arus mengalir ke satu arah, tidak bisa terbalik, atau jika posisinya terbalik maka nilainya akan 0. Coba saya langsung tanpa menggunakan diode seperti ini. Oke, untuk nilainya 14,3. 14,3, mungkin sekitaran 0,3 volt untuk penurunan dari sebuah voltase melewati diode seperti ini. Seperti ini. Oke teman, karena di sini untuk sebuah voltase pada sebuah sistem pengisian di motor ini sekitaran 14,4 volt. 14,4 volt. Ini maaf, suasananya mau turun hujan, ini gerimis nih. Naikkan voltasenya. Sebentar. Di sekitaran 14, sebentar, 14,4 volt. Oke, seperti ini, sekitaran 14,4 volt. Dan di sini saya akan coba sebuah sistem pengisian ke aki. Ini saya lepas dulu. Oke, seperti ini. Seperti ini. Saya siapkan akinya. Saya akan coba lakukan pengisian pada sebuah aki. Oke. Di sini untuk aki ini sebentar, voltasenya saya cek dulu. Untuk aki ini berapa voltase? Ini kemarin sudah saya perbaiki. Dan di sini untuk berapa voltase? Ini sudah saya biarkan sekitaran seharian atau sekitaran 24 jam. Oke, untuk voltase dari aki ini sebesar 12,4 volt. Oke, sesuai dengan angka yang pada aki ini. Jika di bawah 12,4 ini dilakukan penyetruman kembali. Oke, saya coba pasang. Oke, 12,3 volt. Oke, ada perbedaan sedikit antara nilai ampere meter, nilai di AVO nya sama di alat casnya, di pole adjustable nya. Oke, saya coba on kan. Sedang melakukan pengisian. Ini arusnya sangat kecil sekali. Di sekitaran 0,7 ampere atau 0,8 ampere, dan voltasenya sudah naik di 14,2 volt. Ini sudah penuh. Oke teman, dan di sini saya akan coba untuk menambahkan cairan ke dalam akinya sini. Tidak saya masukkan, tetapi saya taruh di penutupnya atau di lubangnya. Ini saya lepas dulu volt digitalnya.
seperti ini. Oke, saya tambahkan ke penutup lubangnya untuk melihat kondisi saat dilakukan pengisian, apakah ada tekanan di dalam sini, di dalam 6 lubangnya sini. Oke, saya tambahkan cairan aki seperti ini, menutupi ke 6 lubangnya. Oke, tidak ada atau tidak ada tekanan ataupun mungkin uapnya tekanannya sangat kecil. Oke, tekanannya sangat kecil. Sebentar saya ambil dulu di karetnya sini. Seperti ini. Jadi guys, saya ambil semuanya. Saya dekatkan ke 6 lubangnya. Oke, saat dilakukan pengisian ini ada uap air keluar tetapi sangat kecil sekali, atau ada tekanan di dalamnya. Oke, ini lambat sekali atau timbul tekanannya tidak terlalu besar, bos. Oke teman, ini saya akan coba naikkan voltasenya. Katakanlah di sini tanpa menggunakan kiprok atau sebuah regulator atau kiprok motor yang non ori atau kiprok motor yang di dalamnya itu mungkin kalau non ori hanya menggunakan sebuah diode saja di bagian sistem pengisiannya, yang otomatis hanya di bagian lampu utamanya seperti ini. Dan output voltasenya biasanya untuk kiprok yang non ori itu sekitaran 17 volt. Oke, 17 volt, kadang 16 volt saat diukur menggunakan avo digital seperti ini. Oke, menggunakan avo digital. Oke, saat dipasang di motor kemudian dinaikkan putaran gasnya, ini mentok di 17 volt. Oke, ini saya akan coba pada aki ini, saya naikkan voltasenya ke 17 volt. Bagaimana reaksi di dalam lubangnya sini, apakah terjadi gelembung atau uap yang lebih cepat. Oke, saya naikkan voltasenya 15 volt, 15,3, 15,5. Ini biasa saya lakukan untuk sebuah perbaikan aki, dimana untuk voltase maksimalnya ini saya mentok paling tinggi di 15,5 volt. Oke, terjadi penguapan seperti ini di dalam motor. Kita makan di dalam motor seperti ini. Sini. Oke, ini saya off-kan dulu, saya setel. Oke, di sini ternyata sudah 17 volt. 17 volt di 17 volt. Oke, saat dilakukan pengecasan atau pengisian akan terjadi seperti ini. Arus mengalir. Oke, saya naikkan dari ampernya, harusnya saya besarkan dulu. Oke, ini di 17 volt teman. Oke, untuk pengisiannya di 17 volt kita umpamakan di motor, karena di sini mungkin trafonya lebih kecil, tidak seperti di motor yang spoolnya besar, jadi arusnya juga besar dan voltasenya langsung naik atau mentok. Naikkan lagi
16 volt. Untuk 16 volt posisi di dalam akinya, tekanan anginnya seperti ini, lebih cepat dari yang 14,4 volt tadi. Penguapannya lebih besar dan tekanan di dalam akinya akan juga naik. Oke teman, untuk kasus dari aki ini, biasanya saat dipakai di motor, karena di sini cuma beberapa jam, ini berbeda sekali saat dipakai di motor mungkin sekitaran 1 bulan. Ini baru mengalami masalah untuk aki seperti ini, aki motor seperti ini akan mengalami kenaikan suhu pada akinya ini. Akinya akan menjadi panas, akinya akan menjadi panas, dan tekanan di dalam akinya ini, dieselnya ini juga akan naik. Karena di sini plastiknya ini panas, tekanannya besar, maka akan terjadi perubahan fisik atau tekanan di dalam akinya sini, maka akan terjadi overvoltase dan mengalami panas pada bagian di bodi akinya atau plastik akinya. Ini akan berakibat kerusakan yang mungkin permanen atau parah sekali pada sebuah sistem pengisian atau pengecasan pada aki. Di sini saya ada sebuah contoh dari aki yang tidak bermasalah atau mengalami overvoltase karena sistem pengisian ini sudah tidak bekerja dengan semestinya atau terjadi kenaikan tegangan atau sistem pengisiannya melebihi batas, yaitu di 16 volt ke atas atau di atas 15,5 volt sampai 17 volt, karena terjadi tekanan yang cukup besar. Karena di sini untuk arus yang mengalir pada aki ini cukup kecil, berbeda sekali saat digunakan di motor. Jadi di sini arusnya akan lebih besar dan tekanan anginnya tekanan di dalam lubang akinya atau anginnya ini keluarnya akan lebih cepat ini, dan ini akan terjadi beberapa masalah pada aki. Di sini ada contoh yang sudah terjadi, aki mengalami overvoltase dan mengalami panas berlebih saat digunakan di motor. Kita off-kan dulu. Oke teman, untuk aki yang mengalami masalah seperti ini, akinya aki 12 volt. Jadi untuk akinya yang mengalami masalah seperti ini aki yang overvoltase. Ini kita bisa lihat posisinya seperti ini. Ini sudah kembung di bagian kanan kirinya. Bagian sini, ini tekanan yang sangat kuat sekali, dan di bagian bawahnya juga seperti ini. Ini karena punyanya motor Beat lama, jadi ini bekas plastik yang ada pada dudukan di bagian bawah aki, dan aki ini sudah rusak permanen karena overvoltase. Dan saya akan coba lihat berapa voltase dari aki seperti ini, aki yang sudah mengalami kerusakan yang mungkin parah sekali. Terjadi tekanan yang kuat dan kemudian panas berlebih karena tegangan yang sangat tinggi sekali, tidak dibatasi oleh sebuah regulator atau kiprok yang ori. Ini sangat penting sekali untuk sebuah sistem pengisian motor. Mungkin jika teman-teman pernah melihat sebuah kendaraan yang akinya sampai seperti ini, bisa disebabkan, ini dipastikan ada regulatornya saat penggantian, mungkin memakai yang non ori atau yang biasa. Karena di sini owner atau pemilik dari motor ini
sudah mengganti dengan kiprok yang ori. Sudah mengganti kiprok yang ori, karena sebelumnya mungkin mengganti kiprok yang biasa, jadi saat digunakan hasilnya seperti ini. Dan tadi malam ini tukar tambah di saya, setelah saya cek dari kondisi pengisian pada positif aki. Pada saat saya pasang aki yang baru atau aki yang sudah saya servis, ini pengisiannya normal di 14,5 volt karena menggunakan kiprok ori. Untuk sebelumnya mungkin kiproknya yang biasa atau yang non ori, ini saya pastikan output voltase pada saat dipasang di motor ini di sekitaran 17 volt. Ini jika digunakan mungkin sekitaran 1 bulan lebih, ini hasilnya seperti ini. Oke teman, saya akan cek di voltase aki ini berapa voltase. Ini saya juga penasaran dan belum saya cek berapa voltase aki ini, jadi saya tidak mengetahui sebelumnya berapa voltnya karena di sini sudah retak-retak semua dari garisnya. Oke, untuk voltasenya kok tinggi nih, itu voltasenya tinggi. Ini voltasenya tinggi teman, ini voltasenya tinggi. Saya coba untuk starter, saya pastikan aki ini sudah tidak berfungsi lagi. Oke teman, saya siapkan sebuah dinamo starter motor. Ini bisa mengeluarkan arus sekitaran 50 ampere. Ini saya coba tes berapa nilai dari tegangannya. Ini berapa nilainya. Oke, sudah nyala. Berapa nilainya. Oke, 9 volt. Oke teman, jadi di sini aki ini sudah tidak berfungsi lagi. Kita bisa melihat dari saat dilakukan starter atau mengeluarkan arus sekitaran 50 ampere pada dinamo ini. Ini untuk aki yang di sini ini 9 volt. Untuk aki yang normal atau dalam keadaan bagus atau nilai ampernya atau nilai arus simpannya yang besar, oke, dan fisiknya tentunya tidak terjadi masalah seperti aki tadi. Ini bisa kita lihat voltase saat dilakukan penekanan tombol starter seperti ini pada motor, itu voltasenya di 11 volt ke atas. Oke, 11 volt ke atas. Ini dipastikan aki ini masih normal. Dan untuk aki seperti ini sudah tidak bisa diperbaiki ataupun digunakan lagi, jadi terjadi kerusakan atau perubahan fisik pada akinya, di pelajar akinya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan maupun suasana yang kurang mendukung, ini saya mohon dimaklumi. Salam sukses, salam berkarya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya.